teman edukasi, tak terasa kita sekarang sudah ada di pertengahan tahun 2021 ya. Tak terasa pula, selama 1,5 tahun kita semua menghadapi pandemi COVID-19. Sebenarnya, efek pandemi gak selalu bikin pelik. Misalnya, pada pemanfaatan teknologi digital deh. Masa-masa ini, semua orang dipaksa atau memaksakan diri untuk bisa mentransformasi segala aktivitas menjadi virtual. Karena dipaksa inilah, akhirnya percepatan proses digitalisasi menjadi sangat signifikan. Apa semuanya bisa berubah begitu aja? Enggak tentunya. Ada proses, ada masa belajar, dan ada penyesuaian. Terutama dalam dunia pendidikan, butuh sistem manajemen yang kuat supaya proses digitalisasi dapat berjalan dengan baik. Kira-kira ada nggak ya sekolah atau kampus di Kalimantan yang Guys, akhirnya nih ya, aku berhasil menemukan salah satu perguruan tinggi yang berhasil menggabungkan teknologi dan manajemen yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tempatnya. Nah, menariknya lagi, mereka itu berada di pinggiran kota Singkawang dan mereka sering disebut sebagai kampus di tengah hutan. Yap, STKIP Singkawang. Saking kerennya, pada tahun 2015 mereka itu berada di peringkat 2812. Dan pada tahun 2020 kemarin mereka berhasil meningkat hingga peringkat 549. Tim ABC boleh kali ya Podija di sana? Gimana menurut kalian? Singkawang? Yuk gaskan! Edukasi. Nah, kali ini kita sudah berada di STKIP Singkawang. Langsung aja kita akan berbincang-bincang sama Pak Andi, ketua dari STKIP Singkawang. Yuk masuk. Halo Bu Sri. Iya. Jadi tetap harus hand sanitizer dulu ya Bu ya. Oke, langsung ya Bu ya. Oh, udah nunggu berarti Bu. Jadi gimana Bu online sekarang? Pandemi. Mahasiswa online, tapi dosen-dosen yang lain masih masuk. Oh, sih. Silakan. Oh, iya Pak, terima kasih. Aduh, gimana nih Pak kabarnya Pak? Bersyukur sampai juga ke sini kabar baik. Sehat. Ya bersyukur dan terima kasih sudah sampai di sini. Aduh kita yang makasih Pak, Bapak udah mau untuk kita tanya-tanya nih. Pak, kita kemarin kan kita sempat tertarik banget nih sama STKIP Singkawang. Boleh nggak sih Pak jelasin sejarah singkatnya aja deh nih? Gimana sih? STKIP Singkawang ini hari ini tahun ini 2021 kita baru berusia 10 tahun. Karena kita berdiri 26 April 2011. Nah, proses pendirian kita ini agak unik, dan prosesnya panjang. Dari proses pendirian ini kita benar-benar mulai dari nol. Kampus kita ini dan sampai saat ini saya sangat bangga menyebut kampus kecil di dalam hutan. Karena memang posisi kita di dalam hutan,
pada saat-saat awal berdiri, untuk masuk ke kampus kita ini kita lewat jalan setapak. Waduh, perjuangan tuh ya Perjuangan. Pak ya. Kita buat jalan setapak, kemudian jalan itu kita kembangkan sehingga jalan itu dinamakan dengan Jalan STKIP. Karena memang STKIP yang membuka jalan tersebut. Nah, ini juga bagian kontribusi kita untuk pembangunan masyarakat Kota Singkawang. Wah, luar biasa. Wah, kita tertarik banget nih Pak keliling kampus kecil di tengah hutan ini. Bapak boleh kali aja kita sambil ngeliat-ngeliat gitu, Oke, kenalan. dengan senang hati saya tunjukkan kampus kita yang di tengah hutan ini. Oke, baik. Ayo Pak, Oke, kita ya. keluar sama. Jadi ini ya Pak ya Ini ruang dosen kita. Oke, luar biasa. Ada berapa jumlah sih Pak dosen sama mahasiswanya di STKIP? Dosen STKIP Singkawang, dosen tetap kita saat ini berjumlah 45 orang. Waduh, 45 orang. Dosen ini kita rekrut sejak awal kita berdiri. Kemudian jumlah mahasiswa kita 1.363. waduh. Jadi rasio dosen dengan mahasiswa masih di bawah dari ketentuan pemerintah. Karena rasio kita kurang dari 1:30. Jadi masih sangat ideal sekali. Wah, luar biasa. Itu berarti dosennya benar-benar juga udah pas gitu ya Pak ya. Bahkan tidak melebihi tadi kata Bapak. Tidak melebihi dan bisa melayani mahasiswa dengan sangat baik. Wah. Tapi nih Pak, pasti kan dulu pas awal berdiri atau pas awal Bapak merekrut gitu dosen dan mahasiswa itu pasti ada kesulitan ya Pak ya. Boleh tahu nggak sih Pak kesulitannya pas ketika saat Kesulitan itu? dari aspek dosen, ketika kita merekrut dosen, kesulitan yang paling utama yang kita rasakan adalah orang tidak kenal STKIP Singkawang. Kita mencari dosen sangat susah, apalagi dosen berpendidikan S2. Akhirnya kita bisa mendapatkan dosen-dosen yang berpendidikan S1, tapi dengan grade yang tinggi. Dosen S1 inilah ada 42 orang yang ditugaskan oleh yayasan untuk mengambil S2 dan dibiayai penuh oleh Yayasan STKIP Singkawang. Nah, sekarang kami bangga dosen-dosen itu sudah selesai semua dan kita sudah ada 11 orang dosen yang mengambil jenjang pendidikan S3. 2 orang sudah lulus dan tahun 2021 ini kita akan memberangkatkan ada 4 orang dosen lagi. Luar biasa. Untuk ngambil S3. Jadi benar-benar dipersiapkan bahkan dari S1 udah direkrut gitu ya Pak? Iya, kita Dan merekrut dari S1. Dan beasiswa penuh Dari yayasan. Luar biasa. Nah, ini yang agak berbeda kita dengan ketika kita merekrut dosen katakanlah di Pulau Jawa. Gitu. Nah, kemudian kalau kesulitan dari mahasiswa adalah karena orang tidak kenal siapa yang mau masuk. Nah, cara yang kami tempuh adalah memberikan kebanggaan kepada mahasiswa. Apa kebanggaan yang pertama? Kita bangun kampus, walaupun kecil, kampus kecil di tengah hutan. Dan ini adalah kebanggaan bagi untuk calon-calon mahasiswa kita. Iya, saya juga kalau misalkan jadi mahasiswa jadi bangga sekali sih Pak dengan yang tadi Bapak ceritakan bahwa ya gitu ya Pak, kesulitan tuh pasti ada jalannya. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluarnya. Bahkan di saat dosen-dosennya nggak ada, bahkan kita yang sekolahkan gitu kan dari yayasan. Luar biasa. Habis ini kita mau kemana lagi nih Pak kira-kira? Kita bisa lihat fasilitas pendukung IT kita di ruang komputer. Wah, ada ya Pak ya berarti di sini lengkap ya. Wah, luar biasa. Ayo Pak, kita langsung ke ruang komputer. Oke, teman edukasi, sekarang kita sudah ada di depan lab komputer dari STKIP Singkawang. Yuk kita lihat di dalamnya seperti apa. Ya, Pak. Oke, ayo. Ini lab komputer STKIP Singkawang. Wah, benar-benar ya Pak ya, berarti emang udah dipersiapkan semuanya. Saya juga sampai takjub nih karena lengkap gitu loh. Pak. Lab komputer kita ini kita menggunakan bukan personal PC, tapi kita menggunakan notebook. Oh. Jadi agak berbeda dengan Jadi bukan pakai PC tapi pakai notebook gitu pakai ya. notebook aja. Pak, kita kan udah lihat juga nih secara web STKIP Singkawang itu udah keren banget gitu kan.
Nah, kita pengen tahu nih Pak, menurut Bapak tuh sepenting itu ya teknologi untuk suatu perguruan tinggi, dan apa sih yang udah diterapkan oleh STKIP Singkawang untuk sistem teknologi ini sendiri gitu? Teknologi informasi ini salah satu basis pengembangan dari STKIP Singkawang. Karena kami menyadari, pertama tadi statement saya di awal mengatakan bahwa kami adalah kampus kecil di tengah hutan. Tapi bukan berarti kami lalu mengurung diri di tengah hutan, tidak. Kami harus menjelajah dunia luar. Nah, satu-satunya cara yang bisa kami tempuh untuk menjelajah dunia luar adalah menggunakan teknologi informasi. Kekuatan teknologi informasi STKIP Singkawang ini sejak awal berdiri sudah kami pikirkan, dan pada tahun 2015 kami akhirnya menarik kabel fiber optik sendiri. Karena belum ada jaringan di lingkungan kita, akhirnya kita menarik kabel fiber optik kerjasama dengan Telkom sejauh 3,2 km Waduh. dari lokasi kampus. Dan biayanya hampir 500 miliar dan kami biayai sendiri semua. Nah, ini perbedaan kami perguruan tinggi di tengah hutan mungkin dengan perguruan tinggi yang di kota. Kalau di kota ibaratnya orang udah tinggal nyantol, sudah sampai di kampus. Tapi kami harus menarik kabel dengan biaya hampir 500 miliar. Nah, setelah itu bayar iuran bulannya juga cukup mahal. Tapi itu luar biasa ya Pak ya? 2015, tapi dampaknya luar biasa, ya? 2015. Udah kepikiran gitu ya Pak ya? Sudah, jadi memang setting awal STKIP ini kami memang sudah setting berbasis teknologi informasi. Jadi sejak awal sudah kami kembangkan, jadi kabel fiber optik gitu. Nah, dampaknya apa? Ketika pandemi melanda Indonesia, melanda dunia, kami sudah siap teknologi informasi. Jadi kami sudah tidak terkejut apa segala, karena memang sejak awal kami sudah berbasisnya kepada teknologi informasi, kemudian pengembangan situs internet kita, dan hal-hal yang terkait dengan sistem informasi akademik. Ya. Nah ini, tapi kami bersyukur juga dengan penggunaan teknologi informasi, beberapa kepercayaan kami dapatkan seperti STKIP Singkawang ini adalah perguruan tinggi swasta pertama di Kalimantan Barat yang mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menyelenggarakan tes sertifikasi dosen. Pertama di Kalimantan Barat. Kampus di tengah hutan. Kampus di tengah hutan. Dan dalam usia hanya sekitar 8 tahun kami mendapat kepercayaan itu. Waduh. Dan di Pulau Kalimantan kami adalah perguruan tinggi kedua. Di Pulau Kalimantan, perguruan tinggi swasta kedua yang mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan tes sertifikasi dosen. Artinya apa? Pada saat itu dosen-dosen yang akan mengikuti sertifikasi dosen, syarat kompetensi seorang dosen, itu harus datang ke tempat kami untuk mengikuti tes, dan tesnya di ruangan ini. Aduh, luar biasa. Jadi prestasi-prestasi ini. Nah, prestasi yang lain juga kami kerjasama dengan AAJ, Asosiasi Asuransi Jiwa. Setiap bulan kita ada tes di lab komputer kita ini untuk tes kompetensi jasa marketer jadi seorang AAJ gitu. Wah, luar biasa. Berarti dari yang tadi Bapak ceritakan, teknologi yang udah dipersiapkan jauh bahkan tahun 2015 itu tuh berdampak sampai sekarang ya Pak? Sangat-sangat berdampak, jadi prediksi kami sangat tepat, hitungan kami sangat tepat. Jadi dari sertifikasi dosen, nah, keuntungannya apa? Dosen-dosen kami karena kita punya lab sendiri, fasilitas sendiri, dosen-dosen kita sebagian besar, saya katakan sudah hampir 84%, kita dosen STKIP Singkawang sudah memiliki sertifikasi dosen semua. Biasa. Nah, Pak, kita tertarik nih, tadi kita udah ngomongin teknologi, udah juga tentang lab, penggunaannya dan sebagainya. Kita pengen tahu dong Pak, kira-kira perpustakaan atau jurnalnya seperti apa Oke, gitu. bisa dilihat, kita bisa Boleh ya Pak ya? berkunjung. Oke, Nanti kita akan ke perpus nih Pak sekarang Pak. Oke, baik. ya. Ayo, kita teman edukasi, kita ikut ke perpus sekarang ya. Maaf nih teman edukasi, gara-gara saking kerennya nih ya perpustakaan ini, aku sampai jadi lupa gitu kalau kita lagi tanya-tanya sama Pak Andi. Ngomong Pak Andinya kemana ya? Yuk kita cari yuk. Kita mau tanya-tanya.
Ini dia dari salah satu buku Pak Andi. Aku suka banget buku ini. Kalian harus baca deh kalau misalnya kalian punya waktu. Judulnya The Power of Execution. Kita cari Pak Andi yuk sekarang yuk. Aduh, Pak Andi udah duduk di sini rupanya. Maaf ini Pak, saya saking keren-kerennya buku di sini saya jadi asik gitu baca buku. Ngomongin tentang buku nih Pak. Kalau misalkan katanya kan nih Pak, suatu perguruan tinggi itu penting banget untuk punya jurnal. Nah, sebagai perguruan yang di tengah hutan nih, gimana sih STKIP Singkawang, boleh cerita nggak? Siap nggak sama hal seperti itu? Terkait jurnal, kami sudah sangat siap. STKIP Singkawang sudah sangat siap. Pertama, kita sadari bahwa jurnal itu adalah media publikasi bagi seluruh dosen, bukan hanya dosen STKIP Singkawang, tapi bagi semua dosen yang mengaku dirinya berprofesi sebagai dosen. Nah, sebagai kampus kecil di tengah hutan, ini juga unik bagi STKIP Singkawang. STKIP Singkawang adalah pemilik jurnal internasional terbanyak sepulau Kalimantan. Sepulau Kalimantan. Di antara perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri. Waduh. Pemilik jurnal terbanyak di STKIP Singkawang yang baru berusia hanya 10 tahun. Ini juga sangat menarik. Ya. Jadi kami memiliki ada 5 jurnal yang sudah terindeks internasional berreputasi sedang. Kita terindeks DOAJ. Kita ada 5 jurnal kita. 5 jurnal berindeks sedang gitu. Berreputasi sedang. Berreputasi sedang terindeks DOAJ. Luar biasa Pak. Nah, selain itu di Indonesia sendiri ada yang namanya pemeringkatan jurnal yang kita kenal dengan SINTA. Juga STKIP Singkawang ada pemilik peringkat terbanyak. Kita memiliki 9 jurnal. Jadi 9 jurnal kita sudah terakreditasi SINTA. Jadi kita paling banyak. Dan juga yang menarik, kita tidak hanya kepada jurnal-jurnal STKIP Singkawang ini basisnya adalah ilmu pendidikan, tapi kita juga mengembangkan jurnal-jurnal yang bersifat non-kependidikan. Jadi kita mengakomodir teman-teman umpamanya bidang ilmu manajemen, kami punya. Nah, caranya bagaimana? Disinilah pentingnya relasi. Dan relasi ini kami kembangkan karena untuk kita sampai ke jurnal internasional, ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Seperti minimal editor dan reviewernya itu harus berasal dari 4 negara. Kemudian setiap publish itu minimal ada 2 negara yang submit ke jurnal kita. Dan kita penuhi itu semua. Jadi tata cara, persyaratan, jurnal-jurnal. Kalau itu tidak dipenuhi, tadi tidak bisa saya katakan kita klaim kami terindeks, kita tidak bisa terindeks juga gitu. Iya, benar. Dan kita juga tidak bisa terakreditasi karena ini ada aturan main semua. Ya. Jadi kita bukan asal ini, bukan. Jadi kita kelola. Nah, sekarang bagaimana kita mengolah? Itulah yang selama ini saya kembangkan. Kita bermitra dengan perguruan tinggi di luar negeri dan eksistensi kita di luar negeri tidak hanya di Malaysia, kemudian di Taiwan, di Thailand, bahkan di negara-negara Eropa, kemudian di Afrika, kami membina semua hubungan jaringan kerjasama. Wah, berarti ini Pak benar-benar dipersiapkan. Tadi kan kalau misalkan kita cerita bahwa jurnal internasionalnya udah diakui gitu, terbanyak se-Kalimantan. Dan relasi itu juga STKIP Singkawang meskipun si kecil di tengah hutan ini ternyata udah banyak sekali temannya dari luar negeri ya Pak ya? Ya itu kami bersyukur. Jadi relasi kita dan kita keberadaan kita di jejaring internasional sama teman-teman di jejaring internasional benar-benar diperhitungkan. Dan diakui. Diperhitungkan dan diakui. Dan apa buktinya? Pengakuan dari pemerintah. Akreditasi SINTA itu salah satu pengakuan pemerintah. Artinya apa? Pemerintah mengapresiasi kinerja dari STKIP Singkawang, kampus kecil di tengah hutan ini. Iya, dan itu luar biasa terbukti dengan peringkatnya yang tiba-tiba gitu dalam ya, peringkat kita, kalau kita berbicara pemeringkatan perguruan tinggi, STKIP Singkawang kita sudah saya katakan berada pada 10% perguruan tinggi teratas di Indonesia. Masuk dalam kelompok 10% dari 4.000-an sekian. Artinya kita ranking kita hampir di ranking
500. Wah. Dan tidak banyak perguruan tinggi saya katakan bisa kita menembus dalam usia 10 tahun. Benar. Sampai ke ranking semacam itu tidak banyak. Saya setuju itu, Ya. Pak. Saya tertarik sekali sih untuk ngomongin jauh mengenai sistem yang tadi Bapak bilang dan sebagainya itu. Dan saya juga udah baca nih Pak buku Bapak Ya. yang The Power of Execution ini. Untuk teman-teman edukasi yang suka membaca harus baca buku ini ya teman-teman. Mungkin bisa dapat di mana nih Pak kalau bukunya? Oke, buku ini hanya ada di perpustakaan STKIP, tapi kalau teman-teman berminat kirim kontak ke kami dan kami kirim cuma memang tidak kita sediakan di pasaran. Oh. Karena apa? Buku ini lebih kepada sumbangsi saya dalam pengembangan. Bagaimana sih mengembangkan ke STKIP? Kuncinya hanya satu. Seorang pemimpin itu tugas utama dari seorang pemimpin adalah mengambil keputusan. Dan pemimpin itu harus punya otoritas. Ya maaf saya katakan banyak seorang pemimpin tapi dia menjadi ketua, menjadi rektor apa. Tapi ketika harus mengambil keputusan harus koordinasi apa segala. Ya koordinasi perlu. Tapi bagaimana kecepatan dalam mengambil keputusan itu yang paling penting. Luar biasa. Banyak banget sih di sini di buku ini dijelaskan nilai-nilai kepemimpinan itu seperti apa dan saya sangat salut dengan keberadaan Pak Andi. Terima kasih juga Pak sudah menyambut kita di sini. Kita pengen tahu nih Pak tentang sistem dan sebagainya. Mungkin kita boleh ngobrol nggak nih Pak di luar, di tempat yang biasa Bapak suka pakai untuk rapat. Teman-teman ini unik ya, karena Bapak tuh biasa rapatnya tuh tidak di ruangan ber-AC dan sebagainya, tapi di mana Pak? Di alam terbuka. Di alam terbuka. Ayo kita sama-sama lihat tempatnya dan kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai buku ini. Oh ya, untuk kalian yang pengen baca, menurut saya kalian harus gabung di STKIP Singkawang ya Pak ya, biar bisa baca dengan gratis. Secara online sudah ada. Oh, secara online juga udah ada. Jadi boleh tuh kontaknya di bawah, nanti kita bantu deh kalian buat dapatin buku ini ya Pak ya. Oke. Jadi kita boleh keluar nih Pak. Oke, yuk, kita Ayo bisa. kita keluar. Oke, jadi ini ya Pak ya tempat yang biasa dipakai untuk rapat ya? Ya ini kita sebut dengan DPR. Wah, apa itu DPR Pak? Di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang. Boleh namanya keren ya, DPR di bawah pohon rindang. Jadi rapat-rapat rutin kami kalau pada pagi hari kami sering adakan di taman ini. Di taman ini Ya. lebih enak juga ya Pak kayaknya ya, dapat udara pagi gitu, kalau lebih sehat Iya, juga iya, berjemur oke. dikit gitu. Oke deh, kita boleh duduk di sini kali Pak. Oke, silakan. ngobrol-ngobrol ya. Dan aktivitas ini bukan karena pandemi. Jadi sebelum pandemi kita udah sering memang aktivitas kita memang sejak awal saya selalu merencanakan untuk berbicara tentang konsep pada pagi hari masih segar, bermandikan matahari pagi, Iya. view pagi, kita rapat di lapangan terbuka. Oke. Ternyata sejalan juga setelah masa pandemi kita harus berjemur. Jadi kita udah tidak perlu membiasakan lagi. Memang STKIP kita kalau rapat struktural, pejabat-pejabat struktural pada pagi hari sebelum jam 10 kita selalu rapat di taman semacam ini. Kita ada beberapa lokasi, ada beberapa view yang memang kita sesuaikan kebutuhan rapat kita melihat arah matahari. Iya. Luar biasa sih itu. Sistem ini nih Pak yang menarik menurut saya. Dari tadi Bapak udah mention kalau kesiapan STKIP Singkawang tuh bukan hanya karena pandemi gitu, tapi memang jauh sebelumnya Bapak emang udah sudah setting. merancangkan itu gitu. Bahkan sistem rapat dan sebagainya seperti ini kan hal-hal yang tidak biasa gitu Pak. Boleh cerita nggak sih Pak, sistem kepemimpinan dan sistem manajemen apa sih yang selama ini Bapak pegang dan Bapak terapkan gitu di sini? Oke. Pertama sistem manajemen. Sistem manajemen yang kami kembangkan benar-benar sistem terbuka. Karena sistem manajemen yang dikembangkan STKIP Singkawang kita sadar bahwa di organisasi perguruan tinggi ini polanya agak berbeda tata kelola manajemennya. Karena ya kenapa? Yang kita pimpin itu dalam tanda petik adalah orang-orang pintar. Kemudian para mahasiswa yang harus kita didik dengan baik. Jadi agak berbeda dengan perusahaan. Nah ini pola-pola kepemimpinan tentunya yang paling pas adalah kepemimpinan partisipatif. Jadi seluruh pejabat struktural itu memiliki power of execution sesuai dengan level jabatan. Dosen juga demikian, mahasiswa, organisasi kemahasiswaan juga demikian. Mereka memiliki kewenangan untuk memutuskan berdasarkan tingkatan manajemen yang mereka miliki semua. Oke.
Jadi tidak perlu harus katakanlah semuanya harus di ketua, tidak perlu. Iya. Jadi kita sudah berbagi tugas pada level-level di mana. Ya memang ketua itu ada porsinya yang harus pada sisi mana itu harus ketua yang mengambil keputusan. Apalagi sebagai ketua, saya tegaskan bahwa saya memimpin STKIP Singkawang ini tidak side in. Jadi dalam 1 bulan itu paling saya hanya 1 minggu berada di kampus ya. Saya di Singkawang berada hanya 1 minggu dalam 1 bulan. Selebihnya di mana? Online. Sejak 2011 kami sudah online. Ternyata 2020 kita benar-benar harus online. Harus mau nggak mau ya Pak harus ya. online karena pandemi. Lagi-lagi STKIP Singkawang sudah siap. Sudah siap Sudah itu siap. kuncinya. Dan sistem itu ternyata benar-benar kepake akhirnya sekarang. Benar-benar ya, Pak, ya? kepake. Dan pada saat itu banyak karena saya tidak set in di kampus, banyak loh pimpinan kok tidak ada di kantor. Sekarang, tapi saya bisa buktikan walaupun tidak ada di kantor kami tetap jalan, tetap beraktivitas normal. Bahkan kami bisa mengungguli, kami bisa berprestasi dengan terbukti rankingan kami terus beringkat naik. Wah, benar loh Pak. Jadi the power of execution itu harus dibuktikan ya Pak ya intinya. Benar-benar terbukti. Benar-benar terbukti gitu. Dan Pak, pastikan Pak kan ketika Bapak datang ke Singkawang dan mengubah sistem itu kan pasti ada beberapa apa ya Pak ya namanya gesekan gitu. Pasti ada juga beberapa yang mungkin yang tidak terbiasa dengan sistem itu. Apa sih Pak kesulitan yang Bapak paling Bapak rasakan waktu itu? Pertama mindset ya. Dalam pengembangan STKIP Singkawang ini kami mulai dari nol, semuanya dari nol. Ketika mulai dari nol, disinilah pada saat-saat awal saya agak keras memang pada saat itu menekankan dengan teman-teman dosen itu benar-benar harus tridharma, kemudian kedisiplinan harus kita jaga. Karena kunci seorang sukses itu pertama harus disiplin waktu. Orang kalau tidak setuju dengan disiplin waktu, tidak bisa disiplin waktu, yang lain-lainnya pasti keteteran. Nah, kami bersyukur. Saya tidak perlu harus mengawasi pegawai 24 jam. Gitu. Saya tidak perlu melakukan itu. Tapi saya bisa memantau aktivitas pegawai. Saya benar-benar 24 jam bisa terpantau. Bagaimana cara memantau? Saya mengembangkan suatu sistem ada yang nama buku kerja digital. Jadi saya walaupun tidak berada di kampus, saya bisa tahu pegawai saya saat ini sedang mengerjakan apa, kemudian nanti produknya bagaimana, kemudian sistem pelaporan. Jadi saya bisa memantau semua. Dan saya cukup memantaunya hanya lewat smartphone saya aja. Aduh. Jadi seluruh aktivitas pegawai hanya bisa saya pantau lewat smartphone. Tapi sebaliknya, kalau saya benar-benar berada sit in di kampus, saya mungkin tidak bisa mengembangkan apa yang disebut dengan buku kerja digital. Gitu. Saya tidak bisa mengembangkan. Akhirnya ketika saya membutuhkan pegawai, saya datang ke ruangan, berdialog, habis waktu. Iya benar. Nah, kalau lewat buku kerja digital, saya mengembangkan, saya cukup aja berada di ruangan, dimanapun saya berada, saya tinggal memerlukan seorang pegawai, pejabat struktural, saya lihat beliau lagi apa, oh, lagi mengajar, saya tidak akan ganggu. Iya. Biarkan dia mengajar, nanti saya titip pesan hanya chat aja, selesai mengajar hubungi saya. Iya. Jadi sangat simpel sekali jadi sistem kita itu. Benar. Luar biasa itu Pak. Berarti Bapak sangat-sangat modern ya Pak. Ya, saya agak kaget sih Pak itu. Mendirikan kampus di tengah hutan dengan sistem yang sangat modern. Dan itu awalnya pasti nggak mudah kan kayak Bapak bilang. Akhirnya Bapak mendapatkan solusi bahwa harus dikerasin di awalnya ya Pak ya. Tapi akhirnya semuanya pada bisa. saat saya melakukan aktivitas itu tadi yang bersikap agak keras, pada saat itu teman-teman ya namanya orang ketika sesuatu dikeraskan itu pasti ada perlawanan. Benar. Tapi jangan lupa kata kunci juga yang tidak ada pada saya mungkin yang tidak ada pada orang lain. Saya adalah pendiri dari STKIP Singkawang. Iya. Karena saya pendiri, mereka dosen-dosen pegawai itu saya rekrut semua, dan kita memiliki standar yang tinggi ketika merekrut. Saya tinggal kembalikan, Anda masuk ke STKIP Singkawang, janjinya dulu seperti apa? Penuhi janji itu. Kalau enggak, silakan keluar. Akhirnya teman-teman mengikuti, dan saya bersyukur. Nah, saat ini mereka sudah merasakan menikmati hasilnya. Akhirnya mereka menjadi, oh iya, kalau dulu Pak Andi tidak keras, kita tidak akan begini. Kebahagiaan itu kan pasti datang di belakang. Iya benar. Tapi kalau dulu saya punya bersikap lunak, udah terserah jalan apa segala, mereka tidak ada pola gitu.
Nah sekarang mereka teman-teman dosen saya bersyukur sudah menikmati hasil, ya mereka bisa mengambil S3, memiliki penghasilan yang cukup. Ya katakanlah mereka dalam saat ini banyak yang sudah memiliki rumah, kendaraan sampai kendaraan roda 4 apa segala. Itu dari perjuangan kita, perjuangan bersama. Iya. Kerja keras teman-teman dosen ini sangat luar biasa dengan pegawai STKIP Singkawang. Luar biasa. Pak, biasanya nih Pak, kalau misalkan di STKIP Singkawang tuh ya Pak, ngumpul antara mahasiswa dan dosen tuh ada nggak sih tempatnya, biasanya di mana ya? Tempat kumpul mahasiswa pertama kita memang kalau kantor kita kecil aja, Iya. ya. Kita sempat membangun kampus, membangun ruangan untuk kantor yang lebih besar, tapi karena kondisi pandemi akhirnya kita menunda pembangunan. Di belakang kita ini sebenarnya kemarin rencana kita ini kita akan bangun ada gedung, tapi karena masa pandemi akhirnya ini kita batalkan. Saya khawatir nanti kebanyakan ruang juga, merawatnya juga susah. Iya benar. Kenapa? Kampus kita yang ada sekarang ini, ruang kelas kita, dalam kondisi normal sebelum pandemi, itu capacity buildingnya adalah untuk 2.000 mahasiswa. Sementara jumlah mahasiswa kita tadi baru sekitar 1.400-an. Artinya apa? Dari aspek ketercukupan, rasio antara mahasiswa dengan ruangan, kita masih sangat memadai. Jadi untuk pembangunan ruang kelas tidak terlalu mendesak. Di sisi lain ketika masuk masa pandemi, ruangan ini juga masih sangat memadai, masih sangat memadai. Kita punya 9 kelas, saya sebut dengan kelas virtual ya. Jadi ruangan ini kelas virtual itu dosen-dosen bisa mengajar di kelas itu, mahasiswa boleh datang di kampus tapi mendaftar dulu. Selebihnya kita hanya mengisi kapasitas kita 50%. Selebihnya mahasiswa bisa ikut online. Online bisa dari rumahnya, bisa datang ke kampus, umpamanya di halaman kampus. Karena fasilitas wifi, internet kita di lingkungan kampus sudah sangat memadai sekali. Saya setuju banget sih itu Pak dengan apa yang Bapak sampaikan barusan. Karena kebanyakan orang kan ukurnya kayak, oh buildingnya gimana nih, besar atau tidak. Tapi dilihat juga teman edukasi kapasitasnya. Ya. Ternyata itu tercukupi dan sistem ini nih yang Pak Andi terapkan itu sangat-sangat baik gitu. Sesuai dengan kebutuhan ya Pak ya. Kita benar-benar harus sesuai kebutuhan. Kalau tidak, kita akan rugi di pembiayaan. Benar. Ya, pembiayaan perawatan itu memerlukan energi yang sangat besar dan akhirnya akan mubazir. Iya benar. Dan bahkan itu hal seperti itu mungkin Bapak bisa alokasikan ke hal-hal yang tentang kualitas pendidikan. Kayak yang Pak Andi udah sampaikan tadi di awal, kita kan udah bahas juga tentang kualitas pendidikan yang dimiliki STKIP Singkawang itu kayak luar biasa Pak menurut saya. Amazing lah gitu kan, dari jurnal dan sebagainya. Pak, kira-kira di sini tetap ada aula ya Pak ya, saya dengar ya? Kita tetap ada aula, ini sejak awal juga udah memang kita setting. Kenapa? Karena aula itu adalah sarana atau untuk tempat pengembangan atmosfer akademik yang terstruktur. Jadi selain kegiatan-kegiatan akademik kita yang memang terjadwal, kita juga memiliki aula ini untuk semacam tempat seminar, dan kita pernah menyelenggarakan seminar internasional. Wow. Seminar internasional itu bertempat tahun 2018. Teman-teman dari luar negeri datang ke kampus STKIP Singkawang, seminar internasional. Luar biasa. Kita bisa nanti kita lihat untuk aula kita. Oke, boleh Pak. Kita mau pengen jalan-jalan ke aulanya, boleh kali ya Pak ya sekarang ya? Silakan. Oke, baik Pak. Luar biasa ya Pak ya, kita udah keliling nih STKIP Singkawang, asri sekali, enak sekali suasananya, kampusnya. Pak, kira-kira nih Pak, dari semua bangunan ini, bangunan mana sih yang dibangun pertama kali? Oke, STKIP Singkawang ini bangunan pertama yang pertama kali kita bangun itu adalah masjid. Masjid? Iya, ini Masjid Ataya. Kenapa masjid Pak? Kenapa masjid? Pertama, masjid ini kita bangun memang tadi saya katakan STKIP Singkawang itu kampus di tengah hutan. Nah, kita bangun kampus di tengah hutan Kalimantan. Dalam tanda petik banyak hantunya. Tapi beneran ya Pak ya? Benar-benar. Waduh. Kondisi itu terjadi. Waduh. Jadi pada saat itu kalau tukang-tukang itu kerja, malam itu sering diganggu. Nah, karena sering diganggu, mereka akhirnya tidurnya di masjid. Ketika tidur di dalam masjid, jadi aman.
Benar-benar ya Pak ya, ternyata meskipun di tengah hutan nggak ada ceritanya ya ternyata di balik. Iya, pasti tidak akan lepas. Iya, Teman-teman di iya, Pulau Kalimantan tahu lah kalau di tengah hutan kita yang namanya orang buka hutan itu semacam apa. Ya. Tapi itu lucu ya. Ya, cukup horor. Cukup horor. Tapi saya bersyukur sebagai ketua tidak pernah diganggu. Wah. Mungkin hantunya takut-takut diusir. Dan ini kita berada di depan aula, depan gedung utama STKIP Singkawang. Di depan ini kita selalu menggelar kalau selesai ujian skripsi mahasiswa, pengumuman mahasiswa kita lakukan di depan ini, di area taman ini. Berarti benar-benar di sini ya, Ya, Pak ya? Ini fokusnya di sini. Jadi mahasiswa menerima surat keterangan lulus Lulusan. ujian skripsi. Artinya apa? Mereka sudah berhak untuk berikutnya menyandang gelar sebagai seorang sarjana pendidikan. Nah, kita selalu ambil di PIU ini. Tidak di dalam ruangan, lagi-lagi tidak Iya, di dalam iya, ruangan, iya. di area terbuka. Karena kebiasaan kami kalau bisa acaranya itu sifatnya minimalis, kemudian non formal, tapi menimbulkan kesan yang mendalam untuk mahasiswa. Iya benar, itu mendalam sih Pak kalau saya jadi mahasiswa Iya. juga. Dan mahasiswa sangat happy, apalagi di lingkungan kita yang asri, banyak taman ini, mereka sangat-sangat happy sekali. Ya, betul. Iya benar, happy sih Pak. Kita bawaannya juga karena ngeliat yang ijo-ijo mungkin ya, jadi Iya, senang gitu kan. Pak kita boleh dong lihat Oke, yang di atas? ya, kita Iya, bisa. kita ke aulanya. Oke, akhirnya sampai ya Pak ya di aula yang pernah dipakai sebagai salah satu tempat seminar internasional yang ada Iya. di Singkawang. Luar biasa, ini aulanya gede dan juga dingin, semuanya ada AC ya Pak ya, diperlengkapi dengan Baik. fasilitas yang luar biasa. Ada LCD juga, ada speaker juga. Waduh, luar biasa sih Pak Adi. Ya, jadi aula ini memang setting kita sejak awal kampus itu memang harus kita siapkan. Karena aula itu adalah media untuk berkomunikasi selama kita menyelenggarakan kegiatan apa yang disebut dengan atmosfer akademik. Jadi kegiatan-kegiatan seminar, baik itu seminar internasional yang sebelum pandemi beberapa kali kita adakan, kemudian kita juga mendatangkan para ahli pakar dari seluruh Indonesia. Itu kegiatan kita fokuskan di aula ini. Luar biasa. Nah, pada saat itu kapasitas aula kita ini 250-an. Memang tidak terlalu besar, tapi cukuplah 250-an. Iya. Tapi kalau untuk kondisi pandemi, kapasitas kita maksimal kita hanya berani di 100 orang. Kondisi Disesuaikan pandemi. kembali Iya. ya, luar biasa. Tapi tetap walaupun kapasitas kita kecil, media teknologi informasi kita sangat memadai, kegiatan kita hybrid. Artinya apa? Tuh, Pak? Sebagian ada di aula, sebagian teman-teman kegiatan kita bisa di online. Online. Jadi dimanapun tuh tetap bisa ikut aktivitas gitu tetap ya. bisa beraktivitas itu. Luar biasa. Pak Andi, saya tuh kagum banget ya sama Bapak. Sebenarnya Bapak bisa sekeren ini memanajemen semuanya dengan baik. Segala sistem dipikirkan bahkan sebelum waktunya. Itu belajar dari mana sih Pak? Dapat inspirasi dari mana sih? Lebih banyak experience kalau saya bilang. Oh. Experience dan pengalaman saya selama ini. Karena sebelum sampai saat ini juga sebagai seorang dosen, saya juga sebagai seorang dosen. Saya memulai karir sebagai seorang staf administrasi pada perguruan tinggi. Jadi ibaratnya orang malang melintang kehidupan saya itu adalah sudah di dunia perguruan tinggi. Iya. Dan saya juga punya konsultan manajemen yang khusus bergerak di bidang pendidikan tinggi. Nah ini yang melatar belakangi saya. Akhirnya dari berbagai pengalaman, dan saya juga pengalaman itu akan berbeda dengan orang. Karena orang itu sama-sama memiliki pengalaman, katakanlah masa kerja 10 tahun, tapi belum tentu dia memiliki pengalaman manfaatnya 10 tahun. Ada yang mungkin hanya 5 tahun, kenapa? Karena dia hanya bisa mengambil hanya 5 tahun. 5 tahunnya hilang. Nah saya bersyukur, saya juga aktif di berbagai media-media literasi. Artinya apa? Rajin membaca, mengikuti perkembangan, aktivitas, apa segala. Kalau saya mengikuti 10 tahun, mungkin pengalaman saya menjadi 15 tahun. Iya, benar. Karena saya selalu belajar dan belajar terhadap apa yang sudah saya lakukan. Double jadinya ya Pak ya. Saya selalu mendapat itu. aktivitas lebih. Luar biasa. Ya semacam teknologi informasi, saya sudah tahu teknologi informasi. Saya ingat 4 tahun yang lalu,
Saya di Taiwan itu sudah belajar teknologi informasi yang terkait dengan artificial intelligence. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu saya sudah belajar itu. Indonesia baru masuk teknologi gara-gara pandemi ya. Pandemi. Bapak udah belajar 4 tahun yang lalu. Sudah 4 tahun yang lalu saya sudah belajar. Saya sudah mengikuti. Gitu. Saya juga pada saat itu pernah menguji. Menguji di jenjang pendidikan S2. Ini juga menarik. Di Taiwan menguji mahasiswa S2, kebetulan yang memang tadi mereka belajar marketing itu sudah belajar bukan ilmu marketingnya dari bukunya Kotler itu lagi. Kalau orang marketing kan bukunya Kotler. Mereka sudah jauh melompat. Melompat apa yang dipelajari tadi yang saya singgung. Salah satunya adalah bagaimana marketing itu bisa bergabung dengan artificial intelligence. Dan kita saat ini merasakan benar smartphone kita tidur, coba kita search aja dari satu kata di Google gitu. Beberapa saat kemudian informasi kita selalu dapat informasi yang sama. Kenapa? Itu adalah sistem kerja artificial intelligence contohnya. Luar biasa. Sistem cara pembelajaran bahkan cara hidup Bapak itu luar biasa akhirnya membentuk Bapak sekarang ya Pak ya. Ya. Untuk STKIP Singkawang kira-kira apa sih Pak harapan atau pengembangan apa sih yang pengen Bapak kembangkan nanti suatu saat mimpi Bapak untuk STKIP Singkawang? Untuk STKIP saat ini pengembangan STKIP Singkawang ke depan, pertama pengembangan institusi. Artinya kita akan merubah bentuk STKIP Singkawang ini menjadi institut atau menjadi universitas. Artinya pengembangan institusi kita akan menambah program studi baru. Tapi ini belum kita lakukan dalam waktu dekat karena kita harus menyiapkan sumber daya manusia. Itu dari aspek institusi. Kemudian yang kedua, dari aspek sumber daya manusia, target saya adalah STKIP Singkawang ini sangat berharap karena dosen-dosen tetap kita itu sudah kita rekrut sejak S1, kita S2 kan, kemudian sekarang S3. Saya sangat berharap teman-teman ini sebelum usia 45 tahun, mereka sudah mencapai gelar profesi sebagai seorang dosen, yaitu pada profesi tertinggi sampai ke jabatan guru besar. Ini cita-cita besar. Luar biasa. Saya selaku pendiri dari STKIP Singkawang dan dari yayasan. Kemudian dari mahasiswa sendiri, kita sangat berharap prestasi-prestasi mahasiswa kita ini bisa terus berkembang. Ya memang kita sadari untuk sampai tingkat nasional perjuangan kita cukup berat. Tapi pada saat ini barusan saya dapat kabar ada 20 orang mahasiswa kita ini lolos KN MIPA. Kalau dulu kita sebut dengan Olimpiade MIPA. Pada tahun ini kami meloloskan untuk tingkat LL Dikti wilayah 11 Kalimantan. Ada 20 orang mahasiswa. Dan banyak prestasi-prestasi lain lagi. Tapi yang terbaru aja yang saya sebutkan tadi adalah prestasi mahasiswa kita di Olimpiade MIPA. Kita sudah lolos 20 orang. Luar biasa. Artinya ada sinergi pengembangan kelembagaan, pengembangan dosen, kemudian pengembangan organisasi kemahasiswaan. Dan kita berjalan sejalan. Luar biasa. Kalau saya nih teman edukasi yang lagi bingung-bingung untuk cari tempat kuliah, mau kuliah di mana, kayaknya kalau STKIP Singkawang dekat rumah saya juga akan ke STKIP Singkawang gitu ya. Karena luar biasa Pak sistemnya, tadi saya kaget gitu untuk kampus yang katanya di tengah hutan ini ternyata tidak di tengah hutan teman-teman. Sangat-sangat modern gitu. Bahkan pengembangannya terus dilakukan. Karena itu dia Pak. Kalau misalnya kita lihat kembali gitu, banyak universitas atau perguruan tinggi yang akhirnya tuh jadi mati karena mereka tidak mau berkembang gitu. Tapi selama Pak Andi yang pegang kayaknya tidak seperti itu ya sistemnya. Karena juga satu kunci dalam pengembangan STKIP Singkawang. Untuk bisa power up execution itu, kami tidak pegawai itu ada jam kerjanya. Nah, pejabat struktural di STKIP Singkawang, saya katakan tidak ada jam kerja. Karena salah satu fakta integritas untuk menjadi pejabat struktural, bekerja 24 jam. Artinya pada saat libur pun, pada saat tengah malam pun, kalau ada sesuatu yang harus kami putuskan, ya silakan kita tetap jalan. Dan instruksi atau pesan-pesan dari ketua ini tetap sampai kepada level yang paling bawah. Walaupun kantor kita sudah tutup. Nah sampainya di mana? Lihat lewat media-media edukasi, media-media teknologi informasi.
Jadi kita cepat sekali. Jadi proses kita dalam pengambilan keputusan, kemudian penyampaian informasi kita sangat cepat. Jadi kita tidak, wah ini hari Sabtu, Besoklah tunggu Senin gitu ya. tunggu Senin, kita sudah terlambat. Dunia sudah berubah. Benar Nah, sekali. ketika hari Sabtu, bahkan subuh dini hari pun ada, kita bisa ambil keputusan gitu loh. Dan untuk ngambil keputusan itu tidak sulit. Pada saat hari libur pun, katakanlah jam 2 dini hari, kalau kita mau buat surat dinas, kita semuanya udah tersedia media kita secara online. Jadi tidak perlu nunggu kantor buka, minta nomor surat apa segala. Sistem kita sudah online. Jadi sistem persuratan kita pun sudah online semua. Benar. Berarti dari yang tadi Bapak bilang bukan cuma niat untuk terus-menerus belajar, tapi juga niat untuk terus-menerus cepat untuk dieksekusi gitu ya, Ya. Pak ya. Karena ya namanya teknologi harus dimanfaatkan sebaik mungkin, kayak kata Bapak bilang tadi, kalau tidak ya akan ketinggalan gitu. Karena cepat sekali kan pertumbuhannya dan Ya, sebagainya. teknologi itulah yang menjembatani kita untuk kecepatan kita untuk mengeksekusi. Jadi teknologi. Gitu. Nah sekarang kalau umpamanya katakan harus minta tanda tangan ketua, ada saat-saat tertentu saya harus tanda tangan basah. Itu tidak sulit. Walaupun saya tidak ada di kantor, walaupun bukan pada jam kantor. Kantor bisa kirim kontak ke saya, minta tanda tangan basah dimanapun saya bisa tanda tangan. Kemudian saya scan, balik lagi ke kantor. Tidak sampai setengah jam, sudah beres semua. Udah beres semua, luar biasa. Dan STKIP Singkawang tuh salah satu yang pengembangan teknologinya tuh terus-menerus dilakukan ya Pak ya. Dan tidak banyak gitu kampus-kampus di luar sana tuh yang melakukan hal tersebut, teman edukasi. Nah, Dan juga ini saya tambah sedikit, umpamanya mahasiswa sekali waktu pasti butuh apa yang disebut dengan surat keterangan mahasiswa. benar Pak. Nah, pada kampus-kampus tertentu mereka harus datang ke kantor, Iya. mengurus keterangan, besok datang lagi. Iya benar. Di STKIP Singkawang tidak perlu semacam itu. Wah, jadi Semuanya secara online, isi data, kemudian pesan akan tersampaikan kepada penanggung jawab, surat keterangan, verifikasi. Saya katakan lagi, tidak sampai setengah jam mahasiswa sudah bisa print, surat keterangan sudah dia dapatkan hanya dari rumah. luar biasa. Iya. Berarti itu sangat-sangat mempermudah sekali Mempermudah ya, sekali. ya untuk Jadi- urusan-urusan seperti itu. Urusan mahasiswa, jadi mahasiswa merasa sangat-sangat dibantu. Wah, luar biasa. Karena balik lagi, filosofi tadi yang dia ulang, ruang pelayanan. Iya, Jadi tugas pimpinan, tugas dosen, tugas pegawai itu adalah memberikan pelayanan kepada mahasiswa, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wah, menarik STKIP Singkawang. Kita udah sampai di depan lagi deh ya Pak ya. Wah, luar biasa. Luas juga ternyata halamannya ya Pak ya. Apalagi ini parkiran nih luas sekali kayaknya Pak. Oke, parkiran ini memang sehari-hari kita utamakan untuk parkir kendaraan bermotor, baik roda 2 atau roda 4. Pada hari-hari tertentu, parkir ini kita gunakan untuk sarana upacara. Oh, pacarnya di sini ya Ya, Pak ya? upacaranya di sini. Dan yang menarik, lahan parkir ini kita bangun di atas rawa-rawa. Oh, di atas rawa-rawa Pak, Iya. bisa Jadi disulap kampus jadi kita ya. sekeren ini. Kampus kita ini memang areanya rawa-rawa, dan untuk khusus parkir, ini saya menimbun rawa-rawa itu dengan 200 tanah urukan sebanyak 200 truk ya, 200 truk. truk tanah urukan. Wah, itu niat sih ya Pak ya, itu sangat Benar-benar. niat sih. Niat sekali. Luar biasa. Ngomongin tentang apa yang udah Bapak bangun dan sebagainya nih Pak. Tadi kita juga udah berbincang banyak sih untuk teman-teman di luar sana gitu tentang STKIP Singkawang. Dan saya jujur aja saya nih udah selesai Pak gitu kan, Ya. udah selesai kuliahnya. Kalau misalkan dulu dengar ini tuh pasti saya tertarik sekali sama STKIP Singkawang. Statement terakhir deh Pak untuk yang menonton, apa sih yang ingin Bapak sampaikan? Oke, sebagai statement terakhir untuk aktivitas di dialog kita ini, masyarakat tidak perlu ragu untuk masuk STKIP Singkawang. Kenapa? Karena pertama dari aspek legalitas ya. Kita memiliki perizinan legal dari pemerintah. Kemudian dari aspek ketersediaan sumber daya manusia, kita memiliki sumber daya manusia yang cukup. Demikian juga sumber daya yang lain. Kemudian kepemilikan lahan. Lahan ini dimiliki oleh Yayasan Universitas Singkawang. Artinya sangat jelas sekali. Jadi tidak mungkin katakanlah umpamanya kampus kita pindah kemana, tidak mungkin. Karena tanah kita milik sendiri 2,8 hektar. Ya. Benar sekali. Nah, yang paling penting adalah
STKIP Singkawang kita sudah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah, ya, pengakuan atas akreditasi. Karena sekarang kan sudah tidak ada yang namanya perpanjangan izin, semuanya dikembalikan kepada akreditasi. Nah, akreditasi institusi STKIP Singkawang ini adalah perguruan tinggi swasta pertama, saya katakan, di Pulau Kalimantan, lagi-lagi yang pertama di Pulau Kalimantan, ya. yang mendapat peringkat akreditasi baik sekali. Baik sekali. Jadi dalam waktu 10 tahun, pada tanggal 10 November 2020, kami meraih peringkat akreditasi baik sekali. Dan ini sesuatu yang sangat langka juga untuk perguruan tinggi yang baru berusia 10 tahun. Karena itu saya tegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu. Kenapa? Karena pemerintah sudah mengakui segala perjuangan yang sudah diterapkan STKIP Singkawang, baik itu apa yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi, termasuk indikator-indikator kinerja tambahan. STKIP Singkawang kita sudah melaksanakan dan sudah menerapkan itu. Itu luar biasa Pak. Tadi kita udah sharing banyak tentang sistem, tentang akreditasi juga disinggung, tentang teknologinya udah jangan diragukan lagi, jurnalnya juga luar biasa, guru-gurunya apalagi dosen-dosennya itu sangat-sangat berkualitas. Saya rasa udah nggak ada lagi situ Pak namanya keraguan karena legalitasnya juga udah diakui gitu, udah sangat diakui gitu. Pak Andi, saya sangat tertarik sih ini. Untuk 10 tahun awal aja STKIP Singkawang udah sekeren ini. Dan saya pengen sekali untuk wawancara Bapak. Beberapa tahun kemudian gitu kita akan melihat nih seberapa luar biasanya STKIP Singkawang gitu kan. Tapi untuk saat ini mungkin kita harus menutup dulu jumpa kita kali ini ya Pak ya. Semoga kita bisa berkumpul kembali. Terima kasih Pak untuk banyak sekali pelajaran hari ini, banyak sekali masukan. Dan untuk teman-teman semua udah dapat inspirasi kan nih mau kuliah di mana kan? Nah untuk yang sekitaran Singkawang atau dari luar Singkawang juga boleh ya Pak ya, untuk gabung di STKIP Singkawang. Jadi teman-teman sampai berjumpa lagi di Podija selanjutnya. Bye! Terima kasih, sukses untuk semua. Salam sehat. Teman edukasi, sekian Podijah kita di STKIP Singkawang kali ini bersama Pak Andi. Banyak sekali kan cerita yang boleh kita gulik dari Pak Andi dan juga banyak sekali pesan-pesan inspirasi yang kita dapatkan di dalamnya. Nah, untuk teman-teman semua mungkin ada masukan dan kira-kira kita mau kunjungan Podijah di mana lagi ya? Boleh komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Dan untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dong sekarang. Kita ketemu lagi di Podijah kita selanjutnya. Bye, salam edukasi.